Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Abu Jahal merupakan salah satu musuh paling kejam dalam sejarah Islam, yang dikenal karena kebenciannya yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW. Kebencian Abu Jahal tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga terwujud dalam tindakan yang menyakitkan Nabi, baik secara fisik maupun mental. Salah satu peristiwa yang mencolok adalah ketika ia melempar Nabi dengan kotoran saat beliau sedang melaksanakan salat. Selain itu, ia juga berencana untuk menginjak kepala Nabi ketika beliau sujud. Lebih jauh lagi, Abu Jahal merencanakan untuk melempar Nabi dengan batu besar saat beliau sedang beribadah, dan bahkan merancang strategi untuk membunuh Nabi saat beliau tidur. Tindakan kejamnya terhadap Nabi Muhammad SAW membuat kaum muslimin sangat membencinya, hingga Nabi menjulukinya sebagai Fir'aun umat ini. Julukan tersebut mencerminkan betapa kejamnya Abu Jahal terhadap rakyatnya sendiri, khususnya kaum muslimin. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam sosok Abu Jahal, mulai dari kebenciannya yang mendalam terhadap Nabi Muhammad hingga kematiannya yang tragis. Mari kita saksikan video ini hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita mulai kisah ini dari awal. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Ia lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi dan meninggal di Badr pada tahun 624 Masehi. Abu Jahal adalah seorang pemimpin Mekah yang dianggap bijaksana dan cerdas oleh masyarakat Quraisy, sehingga ia dijuluki sebagai Abu Hakam, yang berarti bapak kebijaksanaan. Ia sering menghadiri pertemuan di Darun Nadwah, dan pendapat-pendapatnya sangat dihormati oleh para pemimpin Quraisy pada masa itu. Abu Jahal juga dikenal sering memberikan makanan kepada para tamu yang datang ke rumahnya, memastikan meja makannya selalu dipenuhi dengan roti dan daging yang lezat. Namun sayangnya, semua tindakan tersebut dilakukan bukan karena keikhlasan, melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang. Meskipun dikenal sebagai sosok yang bijaksana, ia dijuluki sebagai Abu Jahal, yang berarti bapak kebodohan. Satu peristiwa yang membuatnya dijuluki demikian adalah ketika ia secara diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad. Ia dan dua tokoh Quraisy lainnya yang juga tidak saling mengenal, secara bersamaan mendengarkan Nabi membaca Al-Quran dengan khusyuk. Namun ketika mereka bertemu, mereka sepakat untuk tidak kembali lagi karena merasa tindakan tersebut berbahaya jika diketahui. Namun keesokan harinya, mereka kembali melakukan hal yang sama. Abu Jahal, yang merasa terancam, bertekad untuk tidak mengulangi tindakan tersebut, tetapi pada akhirnya mereka kembali lagi. Dalam pertemuan tersebut, Abu Jahal mengungkapkan keyakinannya bahwa apa yang diucapkan Nabi adalah kebenaran. Tetapi ia menolak untuk mengikutinya karena fanatisme terhadap sukunya. Situasi di Mekah semakin tidak bersahabat bagi kaum muslimin, yang mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan ancaman dari kaum Quraisy. Ironisnya, sebelum Nabi Muhammad mulai berdakwah, beliau dihormati dengan gelar Al-Amin, tetapi setelah mengaku sebagai utusan Allah, segalanya berubah. Suatu ketika Nabi sedang melaksanakan sholat di masjid, Abu Jahal mendekatinya dan merendahkan ibadah tersebut. Namun, Nabi Muhammad tetap bersabar dan tidak menanggapi provokasi Abu Jahal. Keesokan harinya, Abu Jahal berusaha untuk menyerang Nabi, tetapi Allah melindungi Nabi dengan cara yang luar biasa. Abu Jahal, dalam upayanya untuk menyakiti Nabi, malah mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat tanda-tanda perlindungan Allah. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan niat jahatnya dengan melemparkan kotoran ke arah Nabi yang sedang sujud, menunjukkan betapa rendahnya moralitasnya. Salah satu babak kelam dari sejarah kekejaman Abu Jahal adalah perlakuannya terhadap Sumayyah Rabi'ah, seorang wanita yang memilih keimanan di atas segalanya. Ketika Abu Jahal memaksanya untuk menyembah berhala, Sumayyah dengan berani menolak dan memilih mati sebagai syahid. Pada tahun ke-13 masa kenabian, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad semakin berat dengan serangan terbuka dari kaum kafir Quraisy. Dalam situasi yang kacau, Nabi mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, berharap dapat mengurangi penderitaan mereka. Abu Jahal, yang khawatir akan kekuatan baru kaum muslimin di Madinah, merancang strategi untuk menghalangi hijrah Nabi.
Ia mengusulkan rencana jahat untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk memperingatkan Nabi. Ketika pertempuran Badar terjadi, Abu Jahal menjadi sasaran utama kaum muslimin. Dalam kondisi terdesak, ia tetap menunjukkan sikap sombong hingga akhir hayatnya. Ketika akhirnya ia terjatuh dan berada dalam posisi tak berdaya, ia tetap menolak untuk mengakui kebenaran. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengakhiri hidup Abu Jahal, menandai berakhirnya salah satu musuh terbesar Islam. Setelah kematiannya, Nabi Muhammad SAW mendekati kuburan Abu Jahal dan menegaskan kebenaran yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa meskipun jasadnya telah tiada, kesombongannya tetap dikenang. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah perjuangan Islam. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, silakan berikan like, bagikan kepada teman-teman, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya.